Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Gayu Ilamidati, lalu ada Nurul Zakia, ada Brita Inesya Rahayu, dan Nelly Zakia. Di sini kami berkesempatan untuk membahas materi mengenai Konstitusi Indonesia periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama. Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Untuk perubahannya, merujuk pada pasal 127 ayat A yang berisikan pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat sekedar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentang hal yang khusus mengenai satu, beberapa, atau semua bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2. Kemudian pada pasal 190, dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 51 ayat kedua, berisikan konstitusi ini hanya dapat diubah dengan undang-undang federal dan menyimpang dari ketentuan-ketentuannya hanya diperkenankan atas kuasa undang-undang federal, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat, dan tidak boleh bermufat atau mengambil keputusan tentang usul untuk itu, jika tidak sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota sidang menghadiri rapat. Lalu tinjauan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 ada 4 poin. Yang pertama, secara formal Undang-Undang Dasar Sementara merupakan perubahan dari KRIS, secara material merupakan pergantian. Yang kedua, Undang-Undang Sementara bagian dari Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950. Poin ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 terdiri dari 2 pasal mengenai berlakunya. Dan yang keempat, tak ada satupun ketentuan formal mencabut berlakunya Undang-Undang 1945. Selanjutnya, isi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Isi dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 ini terbagi atas mukadimah dan bagian batang tubuh atau the body of constitution dalam 146 pasal. Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan keterangan bahwa segala tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik Indonesia sekalian atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Sementara ini. Maka ketentuan-ketentuan ini berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan tersebut dilakukan. Bagian batang tubuh konstitusi ini terbagi menjadi 6 bab. Yang pertama, Negara Republik Indonesia. Yang kedua, alat-alat perlengkapan negara. Yang ketiga, tugas alat-alat perlengkapan negara. Yang keempat, pemerintahan daerah dan daerah-daerah swapraja. Yang kelima, konstituante. Dan yang terakhir atau yang keenam, perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Keenam bab dalam batang tubuh ini sangatlah rapi berhubungannya, karena seluruhnya ialah penyusunan kemerdekaan dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara ini, maka sejak 17 Agustus 1950 tidak diberlakukan lagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 seluruhnya. Dan Konstitusi RIS tahun 1949 ialah suatu konstitusi peralihan atau Provisional Constitution yang akan berlaku sampai konstituante bersidang menurut harapan konstitusi itu sendiri. Selanjutnya yaitu tinjauan terhadap UUDS 1950. Sifat Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dari namanya sudah menunjukkan sifat kesementaraannya. Maka sifat kesementaraan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini juga dapat diketahui dari ketentuan yang pertama, yaitu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang
Federal Nomor 7 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Lalu berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa konstituante atau sidang pembuat Undang-Undang Dasar bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini. Lalu ada bentuk negara menurut UUD tahun 1950. Bentuk negara serikat ternyata tidak berumur panjang karena bentuk tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia. Satu persatu negara-negara bagian yang bernaung di bawah RIS menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, khususnya di Yogyakarta, yang sebenarnya merupakan satu negara bagian juga. Desakan-desakan rakyat untuk melakukan integrasi dengan negara Republik Indonesia pada gilirannya menyebabkan semakin berkurangnya negara-negara bagian, sehingga pada bulan Mei tahun 1950 jumlah negara bagian tinggal 3, yaitu yang pertama negara Republik Indonesia di Yogyakarta, yang kedua negara Indonesia Timur, dan yang ketiga negara Sumatera Timur. Rakyat menganggap revolusi Indonesia belum sempurna sebelum terbentuk negara kesatuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara menurut UUDS tahun 1950. Wilopo mengemukakan bahwa dengan berlakunya UUDS 1950, berarti sistem parlementer di Indonesia adalah demokrasi parlementer penuh. Sistem itu berlaku bukan hanya di dalam praktik, tetapi juga diberi landasan-landasan konstitusionalnya di dalam Undang-Undang Dasar. Wilopo menulis bahwa sistem demokrasi parlementer penuh dalam negara Republik Indonesia berlangsung kira-kira antara tahun 1950 sampai 1959. Masa inilah yang dimaksud dengan pemerintahan partai-partai yang di samping kelemahan-kelemahannya tentu juga ada positifnya. Untuk materi selanjutnya yaitu pelaksanaan pemerintahan negara, di mana pelaksanaan pemerintahan negara di bawah UUDS tentunya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu dengan dibentuknya alat-alat perlengkapan. Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Presiden Soekarno menurut persetujuan pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat dan pemerintahan negara Republik Indonesia, pasal 3 sub E adalah tetap sebagai Presiden Negara Kesatuan. Sedangkan kabinet pertama dalam negara kesatuan ini adalah Kabinet Nasir, yaitu kabinet yang pada waktu itu tetapi kemudian diganti oleh Kabinet Sukiman pada tanggal 6 September 1950. Ada pula masa pergantian kabinet. Yang pertama adalah Kabinet Nasir pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman Suwirjo pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 1 Agustus 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Ami Jojo I pada tanggal 1 Agustus 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap
pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 12 Agustus 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II pada tanggal 24 Maret 1956 sampai dengan 24 Maret 1957. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu ada Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.